Halo, nama saya Ardi. Di sini kita akan bahas tentang tutorial bab 7 teknik pengintegralan. Jadi bab nomor 1 ini adalah tentang overview konsep ya. Jadi ada 6 pertanyaan. Ini kurang lebih akan membahas semua subbab yang akan dibahas di teknik pengintegralan. Itu kita bahas satu per satu ya. Satu. Nah, dengan integral parsial jika dipilih U sama dengan X dan DV sama dengan E pangkat 3X dx, kita peroleh integral 2X E pangkat 3X dx sama dengan apa? Oke, kita salin dulu soalnya ya. Integral 2X E pangkat 3X dx. Oke, karena ini konstanta kita bisa keluarkan ya. 2 integral X E pangkat 3X dx. Nah, ini karena kita diminta pakai integral parsial, kita catatan dulu ya, kita keluarkan catatan. Integral parsial itu apa sih rumusnya? Rumusnya adalah integral UdV itu sama dengan UP minus integral V du. Oke. Nah, kita udah diberikan nih permisalannya sama soalnya. Kalau kita misalkan U-nya sama dengan X dan dV-nya sama dengan E pangkat 3X dx. Nah, tapi ini masih kurang ya, karena kita punyanya U sama dV. Kita harus punya V, sama kita juga harus punya du. Nah, yang gampang dulu, du, berarti kita turunkan U-nya ya. Turunkan U-nya, itu berarti yang ruas kanan juga harus kita turunkan. Turunan dari X ya dx ya. Atau 1 dx. Lalu yang ini kita integralkan, berarti V-nya adalah integral dari ini 1/3 E pangkat 3X ditambah konstan. Tapi konstannya nanti dulu, karena yang nanti diintegralin lagi. Jadi nanti jadi 1 sama terakhir ya. Oke, kita balik lagi jadi kuning ini. Sama dengan, karena kita punya 2, ya 2 dulu. Lalu di dalamnya ya, kita mau mengubah integralnya. Yang ini kan tadi U-nya, si X-nya. Yang ini adalah dV-nya ya. Jadi kita masukin aja. UV, U-nya adalah X. Oke, kita ikut. U-nya adalah X. V-nya adalah 1/3 E pangkat 3X. 1/3 E pangkat 3X. Lalu dikurangi integral V. V-nya adalah 1/3 E pangkat 3X. Lalu du, du-nya adalah dx. Oke, lalu kita tutup kurungnya. Oke, lalu kita sederhanakan ya. 2 dalam kurung 1/3 X E pangkat 3X dikurangi, ini kita integralkan ya, 1/3 kali 1/3 berarti 1/9 E pangkat 3X. Ditambah suatu konstanta, karena ini hasil integral ya. Konstanta, katakanlah konstanta. Lalu duanya bisa kita sebar, jadi 2/3 X E pangkat 3X dikurangi 1/9 E pangkat 3X ditambah 2C1. Nah, 2C1 kan ya konstanta juga, kita bisa rename aja. Kita bisa rename jadi misalnya konstanta. Oke, jadi ini adalah hasil integral ini dengan menggunakan integral parsial. Atau bahasa Inggrisnya integration by parts. Oke, kita lanjut ke yang B. Langkah pertama yang digunakan untuk menghitung integral ini. Oke, kita akan punya integral sin kuadrat X cos pangkat 3X. Kalau ada integral trigonometri terus pangkatnya ganjil gini, biasanya kita jadikan pangkat genap dikali ganjil gitu. Jadi ini kita jadikan sin kuadrat X, lalu yang ini cos kuadrat X dikali cos X, karena cos kuadrat X dikali cos X itu kan cos pangkat 3X ya.
Nah, kenapa bisa begitu? Kita punya catatan ya, bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini dari Pitagoras ya. Artinya kalau kita punya cos kuadrat X, itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Oke, sekarang kita bisa masukkan ini ke sini ya. Integral sin kuadrat X. Lalu yang ini 1 minus sin kuadrat X. Lalu yang ini adalah cos X. Nah, kenapa sih susah-susah seperti ini? Karena kita mau melakukan substitusi. Nah, substitusinya U sama dengan sin X. Yang berarti DU-nya itu adalah cos X dx. Oke. Ini kan berarti kita bisa masukkan ke sini ya. Kita bisa substitusikan integral sin kuadrat X. Karena sin X-nya kita misalkan jadi U, berarti ini jadi U kuadrat. Lalu yang itu, ini adalah 1 minus sin kuadrat X. Ini adalah U kuadrat lagi. Lalu cos X dx itu adalah DU. Oke, nah ini kalau kita sebar U kuadratnya, ini akan jadi U kuadrat minus U pangkat 4. DU. Oke, karena kita punya itu, kita bisa integralkan ini dengan mudah ya, karena ini adalah fungsi polinomial biasa. 1/3 U pangkat 3 dikurangi 1/5 U pangkat 5 ditambah suatu konstan. Tapi kita butuhnya bukan dalam U, tapi dalam X, yang bisa kita lakukan dengan mudah dengan mengembalikan U ke sin X. Ya, berarti ini adalah 1/3 sin pangkat 3X dikurangi 1/5 sin pangkat 5X ditambah suatu. Oke, itu untuk yang B. Kita lanjut ke yang C. Identitas trigonometri yang digunakan untuk menyelesaikan integral sin 3X cos 5X dx. Integral sin 3X cos 5X dx. Nah, kalau ada perkalian antara dua fungsi trigonometri yang nggak ada pangkatnya, kita harus ubah jadi dari bentuk perkalian jadi bentuk penjumlahan. Teman-teman sebenarnya pasti udah belajar di zaman SMA, tapi mungkin lupa. Jadi teman-teman bisa look up gitu, bahwa sin A kali cos B itu sama dengan setengah sin A ditambah B ditambah setengah sin A minus B. Ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, kita tinggal aplikasikan aja ke integral ini. Itu sama dengan integral dari setengah. Sekarang ini jumlahnya ya. Berarti kalau jumlahnya sin 3 tambah 5 itu adalah 8. Oke. Terus ditambah setengah selisihnya 3x kurangi 5x itu adalah minus 2x ya. Minus 2x. Ini kita pisahin aja integralnya. Integral setengah sin 8x dx. Nah, ini minusnya saya pindah ke depan karena sin positif x, sin negatif x itu sama dengan minus sin x ya. Jadi saya pindahin aja minusnya ke sini, integral setengah sin 2x. Ini mestinya teman-teman udah bisa mengintegralkan sendiri. Yang ini adalah minus 1/16 ya, cos 8x
Lalu yang ini adalah plus setengah kali setengah, berarti seperempat ya. Seperempat cos 2x. Dan ditambah suatu. Ini adalah hasil dari integral ini. Jadi identitas trigonometri yang dipakai adalah yang kita pakai di ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Pemisalan yang digunakan untuk menghilangkan tanda akar dalam integral itu. Oke, kita coba salin integralnya. Integral x dibagi akar x ditambah 3 dx. Biasanya kalau kita mau menghilangkan tanda akar, ya udah kita misalkan aja satu akar itu sebagai sebuah x plus 3. Oke. Kalau ini kita kuadratkan kedua ruas, kita dapat u kuadrat itu sama dengan x plus 3. Tapi itu berarti x sama dengan u kuadrat minus 3. Kalau kita turunkan, ini dx terhadap du gitu. Ini berarti 2u. Ini ya. Nah, sekarang kita masukkan piece-piece ini ke dalam integral ini. Gimana caranya? Berarti kita akan punya integral x. X itu apa? U kuadrat minus 3. U kuadrat minus 3. Lalu yang bawah per akar x pangkat akar x plus 3. Akar x plus 3 itu adalah U. Nah, kita masukin aja U. Lalu dx. Dx adalah 2U du. 2U du. Oke, si U sama U ini bisa kita coret ya. Terus kita sebar duanya, berarti ini adalah integral 2U kuadrat minus 6 ya. Minus 6 du. Yang ini akan berarti 2/3, sorry, bukan integral lagi ya, ini udah tinggal masukin aja. 2/3 U pangkat 3 minus 6U ditambah konstan. Kita akan dapat, kita bisa balikin U-nya ke X lagi ya, berarti 2/3 ini adalah akar dari X plus 3 dipangkatkan 3. Tuh. Lalu dikurangi 6U, berarti 6 akar X plus 3. Dan jangan lupa ditambah suatu konstanta. Itu untuk yang D. Jadi ini adalah substitusi menghilangkan tanda akar. Sekarang ini yang integral substitusi trigonometri ya. Kalau kita diminta menyelesaikan integral akar 4 ditambah x kuadrat dx. Nah, kalau teman-teman punya akar lalu ada x kuadrat di dalamnya ya. Di sini teman-teman harus melakukan substitusi trigonometri. Kalau ini, karena ini 4 plus x kuadrat, kita harus lakukan substitusi dengan tangent. Tapi di sini ada 4, jadi ini harus jadi 2 tan theta. Kenapa bisa begitu? Kita bisa ubah ininya ya. Karena kita butuhnya 4 plus x kuadrat, berarti 4 ditambah x kuadrat itu sama dengan 4 ditambah, ini kalau kita kuadratkan akan jadi 4 tan kuadrat. Oke, ini sama dengan 4 dikali 1 plus tan kuadrat theta. Yang ini berarti akan jadi 4 sekan kuadrat theta. Oke, sekarang kalau kita turunkan, ini akan jadi dx. Dx akan jadi 2 sekan kuadrat theta d theta.
Oke, kita masukin substitusinya. Ini sama dengan integral akar 4 plus X kuadrat itu adalah 4 sekant kuadrat. 4 sekant kuadrat theta di akar. Sedangkan dx-nya, oke, kita punya dx ya. Dx-nya adalah 2 sekant kuadrat theta d theta. Oke, yang ini kalau kita hilangkan akarnya akan jadi 2 sekant kuadrat. Bukan sekant kuadrat ya. 2 sekant theta dikali 2 sekant kuadrat theta d theta. Yang ini akan jadi integral 4 sekant pangkat 3 theta d. Nah, ini udah dalam bentuk yang cukup sederhana sebenarnya, walaupun sebenarnya menghitungnya masih panjang ya. Teman-teman dari sini bisa pakai integral parsial, cuman karena ini tidak ditanyakan sampai hasilnya, saya tidak lanjutkan karena videonya bisa jadi panjang sekali gitu ya. Jadi pemisalannya adalah X sama dengan 2 tan theta. Yang ini ya. Ini adalah Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir ya. Untuk mengintegralkan fx sama dengan x kuadrat plus 1 dibagi x minus 1. Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita salin dulu. Integral x kuadrat plus 1 dibagi x minus 1 dx. Oke. Nah, saya ini penyebutnya kan x minus 1. Saya ingin menyatakan si pembilangnya dalam x minus 1. Jadi kita akan punya integral x kuadrat. Ini kalau kita lengkapkan kuadrat sempurna, karena kita punya x kuadrat plus 1, saya bikin x kuadrat minus 2x plus 1. Nah, karena ini dikurangi 2x harus ditambah 2x biar jadi x kuadrat plus 1. Ini dibagi x minus 1 dx. Atau kita bisa bikin ini jadi yang sebelah sini itu adalah x minus 1 kuadrat. Teman-teman bisa cek kalau teman-teman bongkar akan jadi yang ini ya. Ditambah 2x. Dibagi x minus 1 dx. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Integral yang ini x kuadrat x minus 1 kuadrat. Oke. X minus 1 kuadrat dikurangi x minus 1. Ini mestinya jadi x minus 1 doang kan ya. Lalu yang itu, ini akan jadi 2x per x minus 1. Ini ada dx-nya ya. Nah, sama seperti tadi saya mau menyatakan ini dalam x minus 1 ya. Berarti ini saya kurangi 2 gitu, sama ditambah 2. Kan sama aja ditambah 0 kan ya. Ini kita akan punya integral. Yang ini itu akan jadi x minus 1. Karena ini akan bisa dicoret gitu ya. Terus ditambah. Yang ini akan jadi 2 dikali x minus 1 dibagi x minus 1. Tapi di sini masih ada ditambah 2 gitu ya. Gitu. Tapi ditambah 2 ini bisa kita pisahkan ya. Pisahkan. Jadi ini akan jadi plus 2 per x minus 1. Oke, nah ini bisa kita coret ya. Kita coret, ini tinggal 2 ya. 2. Berarti kita akan punya integral yang ini x minus 1 tambah 2 itu adalah plus 1 ditambah 2 per x minus 1. Ini dx. Nah, ini udah bisa kita integralkan dengan mudah ya.
yaitu setengah X kuadrat ditambah X ditambah 2. Di sini adalah ln X minus 1 ditambah suatu konstanta. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Jadi kita menuliskan si X kuadrat plus 1-nya ini sebagai ini ya. Sebagai X plus 1 plus 2 per X minus 1. Oke, jadi itu adalah tutorial bab 7 untuk nomor 1 telaah konsep. Semoga bisa membantu. Sampai ketemu di video lainnya.